Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidi Fitrisyah, mahasiswa mata kuliah ICT Literasi dari kelompok 16 di kelas MJ 120, program studi S1 PJJ Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan proyek UTS dengan judul Peran ICT Literasi dalam mendukung Work Study Balance pada ASN Kemenq yang mengikuti program perkuliahan. Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa semakin banyak ASN Kemenq yang menjalankan peran ganda sebagai pegawai aktif sekaligus mahasiswa, baik melalui tugas belajar maupun izin belajar. Eh, Berikut susunan anggota kelompok kami. Eh, kita langsung ke latar belakang dan urgensi. ASN Kemenq saat ini dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi seiring dengan dinamika kebijakan fiskal dan transformasi digital melalui PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024. Kementerian Keuangan secara resmi mendorong ASN untuk menempuh pendidikan formal lanjutan. Namun, kebijakan ini menciptakan konsekuensi berupa peran ganda, di mana ASN harus menyeimbangkan tuntutan pekerjaan yang padat dengan kewajiban akademik. Kondisi ini dikenal sebagai work-study balance dan berpotensi menimbulkan work-study conflict apabila tidak dikelola dengan baik. Next, konsep teoritis ICT literasi dan work study balance atau WSB. ICT literasi didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam mengakses, mengelola, mengevaluasi, dan menciptakan informasi digital secara efektif. Sementara itu, work study balance merupakan kondisi di mana individu mampu menjalankan peran kerja dan studi secara seimbang tanpa mengorbankan salah satunya. Konflik kerja studi dapat muncul dalam bentuk konflik waktu, konflik tekanan, dan konflik perilaku, atau time-based, strain-based, atau behavior-based. Next, penelitian terdahulu dan research gap. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ICT berperan dalam meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran. Namun penelitian lain juga mengungkap bahwa work-study conflict berkolerasi dengan stres dan burnout. Hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji peran ICT literasi pada ASN Kementerian Keuangan dalam konteks kebijakan PMK 34 tahun 2024. Next, yaitu rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran ICT literasi dalam mendukung work-study balance pada ASN Kementerian Keuangan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontribusi ICT literasi terhadap kemampuan ASN dalam menjaga keseimbangan kerja dan studi. Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa ICT literasi berpengaruh positif terhadap work-study balance. Berikut kerangka konsep penelitian. Kerangka konsep ini menggambarkan hubungan antara variabel independent ICT literasi dan variabel dependent work study balance. Kerangka ini menjadi dasar
dalam menyusun instrumen dan pengujian hipotesis penelitian. 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 Next. Berikut diagram alir penelitiannya. Bisa dilihat yang pertama dilakukan itu identifikasi masalah dan perumusan tujuan, pengembangan instrumen dan uji coba, pengumpulan data, analisis data, interpretasi dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Untuk saat ini, kami masih di tahap pengumpulan data dan menuju analisis data. Variabel penelitian. Penelitian. Variabel X yaitu ICT literasi. Mencakup kemampuan penggunaan platform e-learning, aplikasi kolaboratif, dan teknologi digital lainnya. Untuk variabel Y, yaitu work study balance, mencakup manajemen waktu, pengelolaan stres, dan keseimbangan peran kerja dan studi. Kedua variabel diukur menggunakan skala Likert, Likert 1 sampai dengan 5. Berikut variabel penelitian lebih detailnya, masing-masing ada 5. Eh, Next kita ke metode penelitian. Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian yang kami lakukan yaitu ASN Kementerian Keuangan yang telah atau sedang mengikuti program perkuliahan. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner daring, wawancara singkat, dan dokumentasi. Hasil uji validitas instrumen. Uji validitas awal dilakukan terhadap 10 item instrumen dengan 30 responden. Hasil uji menunjukkan bahwa 4 dari 10 item tidak memenuhi kriteria validitas sehingga dikeluarkan. Instrumen final terdiri dari 6 item yang dinyatakan valid. Hasil uji coba instrumen hasil instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliable. Hasil korelasi awal menunjukkan adanya hubungan antara ICT literasi dan work study balance meskipun masih perlu diuji lebih lanjut seperti pada paparan yang kami buat di sini. Next, kelanjutan uji korelasi tadi. Ini hasil uji cobanya. Rencana jadwal dan output selanjutnya. Eh, Penelitian direncanakan sudah berlangsung dari Oktober 2025 hingga Maret 2026. Timelinenya sebagaimana tayang pada paparan ini. Output utama berupa laporan penelitian dan rekomendasi penguatan ICT literasi bagi ASN Kementerian Keuangan. Implikasi dan penutup. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada kajian ICT literasi dan work study balance. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan literasi digital ASN. ICT bukan hanya alat, tetapi enabler penting dalam menjaga keseimbangan kerja dan studi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada paparan kelompok kami ini. Progresnya
Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.